Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari SMP Baki 1 Kesugihan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Dalam pembuatan jurnal refleksi dwi mingguan, saya menggunakan 4F, yaitu facts, feelings, findings, dan future. Untuk facts atau peristiwa, saya akan memulai di awal pembukaan PGP Angkatan 7, yaitu tanggal 20 Oktober 2022. Kami melakukan pembukaan PGP melalui Zoom dan melalui live streaming YouTube. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 2022, kami melaksanakan pretest melalui LMS melalui fitur SIM PKB. Kemudian hari berikutnya, tanggal 22 Oktober 2022, kami mengikuti lokakarya orientasi atau lokakarya 0, di mana itu adalah kali pertama saya bertemu dengan CGP dari Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu guru hebat, serta dengan Bapak Kepala Sekolah yang ikut juga hadir sebagai peserta pada waktu itu. Kami bertemu dengan PP atau pengajar praktik yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi melalui WhatsApp. Kemudian tanggal 24 Oktober 2022, kami memulai belajar mandiri melalui LMS, yaitu mulai dari diri. Pada tanggal 25 Oktober 2022, kami mulai masuk ke materi eksplorasi konsep forum diskusi mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 27 Oktober 2022, ruang kolaborasi. Ini pertama kali saya melakukan diskusi melalui Vicon dengan fasilitator, yaitu fasilitator Bapak Sugiono. Tanggal 28 Oktober 2022, kami melakukan presentasi hasil diskusi ruang kolaborasi melalui Vicon. Kami bekerja bersama sebagai kelompok. Kami bertemu secara maya dengan teman-teman dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap, mempresentasikan dan mendiskusikan melalui Vicon. Kemudian tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022, saya melakukan pembelajaran demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam bentuk presentasi infografis. Alhamdulillah, untuk tugas ini dapat diselesaikan dengan tepat sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian dilanjutkan tanggal 2 November 2022, alur koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Jadi kami mempelajari tentang alur koneksi antar materi dan merefleksikan modul 1.1, yang kemudian pada tanggal 3 November 2022 ada kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1 bersama instruktur Iketut Latri. Nah, dari elaborasi ini saya mendapatkan banyak pencerahan mengenai pemahaman modul 1.1. Tanggal 5 November 2022, setelah mendapat pencerahan dari instruktur, kemudian merefleksi kembali hasil pekerjaan saya sebelumnya, akhirnya tugas tentang koneksi antar materi selesai dan saya kirim. Feeling, perasaan saya selama mengikuti kegiatan, pada awalnya saya merasa gugup dan bingung karena saya masih merasa kurang informasi mengenai pelaksanaan PGP ini. Di awal kegiatan mulai dari diri, saya masih harus mempelajari fitur-fitur LMS. Jadi, dalam pengerjaannya masih belum lancar.
Alhamdulillah, di setiap kegiatan, fasilitator membantu mengingatkan tugas yang harus dikerjakan oleh CGP, beserta deadline waktu tugas tersebut. Hal itu sangat membantu saya dalam memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas LMS dan mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, adanya Vikon, forum diskusi, kegiatan eksplorasi, konsep sangat membantu saya dalam memahami pemikiran Ki Hajal Dewantoro terkait pendidikan. Ditambah lagi, penjelasan dari instruktur membuat saya semakin paham dengan filosofi Ki Hajal Dewantoro pada modul 1.1 ini. Finding atau pembelajaran yang saya temukan dalam mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya merasa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu belum sesuai dengan pembelajaran Ki Hajal Dewantoro. Dulu saya selalu merasa bahwa anak harus diajari dulu. Anak harus diajari agar anak dapat memahami materi. Saya juga belum memperhatikan kebutuhan anak pada waktu itu. Saya juga selalu berpikir bahwa anak-anak tidak akan bisa menggunakan teknologi jika tidak diajari oleh gurunya. Tetapi dengan mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran saya terbuka bahwa guru hanyalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Anak akan dapat berkreasi jika guru memberi kesempatan dan kepercayaan kepada murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya membebaskan anak untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Mereka ternyata bisa menyelesaikan soal, hanya saja pemahaman mereka yang berbeda-beda. Penggunaan teknologi juga saya coba terapkan kepada anak. Anak diberi kebebasan untuk menggunakan smartphone untuk membuat poster dengan aplikasi yang mereka sukai. Dalam hal ini saya tidak mengajari terlebih dahulu kepada anak. Tapi ternyata daya kreativitas mereka sangat tinggi. Mereka cepat belajar dan mencoba berbagai macam aplikasi terbaru secara otodidak. Guru benar-benar hanya sebagai fasilitator yang tugasnya hanya menuntun murid mencapai pembelajaran yang setinggi-tingginya. Future, penerapan. Rencana saya ke depan, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan penggunaan laboratorium komputer yang saat ini hanya digunakan untuk pembelajaran TIK saja. Tapi kedepannya lab komputer itu bisa digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Selain itu, saya dan rekan sejawat juga akan berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak agar anak bersekolah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian jurnal refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.